Kita buka informasi di Sapa Indonesia Malam. Di tengah kisru aturan gas 3 kg, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri SDM yang mendampingi menyebut pertemuan ini membahas soal ketahanan pangan termasuk soal subsidi gas LPG. Bahlil saudara bilang, Yusuf Kala menyinggung soal subsidi LPG sebagai kebijakan saat JK menjadi wakil presiden periode pertama. Bahlil mengungkap JK menyinggung nilai subsidi LPG selama 20 tahun terakhir masih sama. Bahlil juga mengaku Presiden Prabowo meminta dirinya menata penyaluran LPG bersubsidi dan memastikan tepat sasaran. Seluruh pengencer akan menjadi subpangkalan. Menerima mantan wakil presiden Pak Yusuf Kala sambil makan siang, berbagai diskusi yang dilakukan untuk bagaimana menyampaikan tentang sumbang sarang dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita. Ya Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut Presiden menelponnya sejak Senin malam termasuk Selasa pagi agar subsidi LPG tepat sasaran. Subpangkalan LPG 3 kg nantinya akan dibekali dengan alat agar subsidi tidak disalahgunakan. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat jadi sasaran emosi warga saat meninjau pasokan gas subsidi di Tangerang, Banten. Warga protes karena sulit mendapatkan LPG 3 kg. Menteri Bahlil pun menyampaikan pemerintah memastikan subsidi harus tepat sasaran dan dilakukan penataan. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah, Bapak. ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya, kita yang itu Bapak. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri ESDM mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg seperti semula. Dasko menegaskan mulai hari ini pengecer bisa kembali berjualan LPG 3 kg sambil diproses menjadi sub pangkalan. Dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya
tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Sementara Komisi 12 DPR menyayangkan tidak masifnya sub pangkalan LPG menjadi penyebab sempat langkanya LPG 3 kg di pasaran. DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin mengatur pengecer menjadi sub pangkalan agar subsidi dapat tepat sasaran. Situasinya sudah keburu heboh, mungkin menyikapinya selama ini pengecer nggak boleh menjual, sekarang sudah bisa seperti biasa. Sambil berjalan, Pertamina akan melakukan pendataan terhadap pengecer-pengecer tersebut dan mereka masuk dalam sistem. Yang tadinya tidak dalam sistem, dia masuk dalam sistem. Jadi ini yang perlu saya perjelas agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di tengah-tengah masyarakat. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membenarkan pengaturan agar pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan merupakan arahan dari Presiden Prabowo. Erlangga bilang aturan teknis terkait hal itu akan dijelaskan Bahlil. Arahan Pak Presiden kan untuk pengecer ini menjadi sub daripada agen dan itu akan diproses kembali. Nanti ngurus izin lagi atau bagaimana? Nah itu nanti di Kementerian SDM teknisnya. Ya. Jadi per hari ini sudah bisa kembali pengecer? Diminta untuk kembali. Ya. Saudara, kebijakan yang sempat melarang gas LPG 3 kg dijual pengecer berdampak pada masyarakat termasuk pelaku usaha UMKM. Bahkan para pengusaha kecil harus mengeluarkan uang lebih hanya untuk membeli gas 3 kg. Gamat, pedagang mie ayam di Ciracas, Jakarta Timur, mengaku sudah berhari-hari sulit mencari gas LPG 3 kg. Ia pun bingung apakah besok masih bisa berjualan dengan sisa 1 tabung LPG di lapak usaha miliknya. Nah, berdampak susah dapat aja gasnya sekarang. Sekarang lagi nyetok berapa Bang gasnya? Cuma hari ini aja, stok 1 kosong. Gas yang ada untuk menjual hari ini aja. Ya. Sebagai pelaku usaha kecil, Gamat mengaku tak sanggup beli LPG non-subsidi. Nasib yang sama dialami Jamaludin, seorang perajin tahu di Bandung, Jawa Barat. Gas LPG 3 kg langka. Ia harus merogoh uang lebih untuk beralih ke gas 12 kg demi kelangsungan usahanya. Bahkan untuk menyiasati biaya produksi, ia memakai kayu bakar untuk pembuatan tahu. Ada yang merugi itu ya karena kita pakai 12 kilo, terus ada yang siasati juga pakai kayu bakar. Hari bisa rugi sampai 500 ribuan sampai 700 ribu ruginya. Cuman kalau kita nggak produksi ya pelanggan bisa kabur. Aturan pembelian gas LPG 3 kg membuat warga bingung. Setelah sempat tak bisa dibeli di tingkat pengecer, Presiden Prabowo lantas turun tangan dan meminta pengecer aktif lagi berjualan gas subsidi 3 kg. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut harga dan kecurangan penyaluran LPG 3 kg menjadi penyebab pemerintah ingin mengendalikan subsidi. Menurut Bahlil, pemerintah ingin pengecer menjadi sub pangkalan agar penyaluran LPG subsidi dapat dikontrol. Sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13 ribu. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16 ribu atau 17 ribu. Nah sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina, masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya. Dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20 ribu, bahkan ada yang 30 ribu kadang-kadang, bahkan ada yang dioplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Saudara, pengecer bisa menjadi sub penyalur gas LPG 3 kg secara gratis dengan cara mendaftarkan diri di subsidi tepat LPG Pertamina agar memiliki akun sebagai sub penyalur. Pengecer bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB di website os.go.id juga secara gratis agar bisa menjadi sub penyalur.
Nah, kemudian untuk alternatif lainnya, pengecer bisa mendaftarkan diri secara manual ke penyalur resmi dengan cara membawa identitas KTP dan kartu keluarga KK. Lalu apa saja yang dibahas antara Presiden Prabowo bersama Bahlil, Menteri SDM dan juga Yusuf Kala di istana terkait dengan LPG 3 kg ini? Lebih lengkap kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky, langsung dari Istana Kepresidenan. Alfa, jadi ide gas 3 melon untuk 3 kg ini dicetuskan oleh Yusuf Kala saat itu. Apa saja sebenarnya yang jadi bahasan di istana bersama dengan Presiden Prabowo? Audrey dan juga saudara, benar sekali bahwa ini menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala di tahun 2004 lalu. Tadi menurut info dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala tidak hanya membahas terkait dengan penataan atau konsep penataan gas LPG bersubsidi 3 kg yang saat ini sedang menjadi polemik. Tapi ada pembahasan isu strategis lain terkait dengan kebijakan swasembada pangan dan juga energi yang menjadi salah satu kebijakan strategis dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tadi disebutkan oleh Bahlil bahwa Yusuf Kala memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan kebijakan strategis ini sesuai dengan pengalaman yang ia miliki. Salah satunya terkait dengan penataan gas LPG bersubsidi ini, di mana Yusuf Kala mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penataan gas LPG bersubsidi dengan catatan bahwa subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap gas LPG ini untuk rakyat tentu harus ada perubahan sejak 20 tahun terakhir. Karena sejak kebijakan ini dikeluarkan hingga saat ini, menurut Bahlil belum ada perubahan sehingga penataan untuk tepat sasaran kepada masyarakat dan juga penyalurannya sendiri ini harus segera dievaluasi pemerintah. Apalagi polemik yang terjadi terkait dengan penyaluran gas LPG subsidi kemarin sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa pengecer diperbolehkan kembali untuk menjual gas LPG subsidi dengan catatan bahwa Pertamina dan juga Kementerian ESDM harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa gas LPG bersubsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Tadi sempat disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak tadi malam hingga pagi ini juga meminta jajarannya untuk memperbolehkan kembali pengecer berjualan untuk memastikan bahwa penyaluran gas LPG bersubsidi di masyarakat kembali normal, tidak ada lagi polemik yang terjadi di lapangan. Tapi Pertamina dan juga Kementerian ESDM nantinya akan mengawasi dengan memberlakukan pengecer menjadi sebagai subpangkalan dengan pengawasan melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Pertamina, entah itu terkait dengan harga maupun dengan kuota penyaluran gas LPG bersubsidi kepada masyarakat. Setidaknya itu menjadi poin besar yang dihasilkan dalam pertemuan Yusuf Kala dan juga Presiden Prabowo Subianto. Tetapi yang harus dipastikan oleh pemerintah saat ini, walaupun pengecer kemudian diperbolehkan kembali berjualan gas LPG bersubsidi, terkait dengan pengaturan penyaluran dan juga harga eceran tertinggi, ini dipastikan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Karena tadi menjadi catatan Bahlil juga bahwa setelah pengamatan dari Kementerian ESDM, ketika gas LPG bersubsidi ini dikeluarkan oleh Pertamina hingga sampai di masyarakat, ada perubahan harga yang cukup tinggi. Sehingga ia mengidentifikasi adanya oknum-oknum yang ingin bermain harga, dan itu yang harus diselesaikan oleh pemerintahan saat ini, termasuk oleh Pertamina sebagai stakeholder. Audrey. Alfa, yang menjadi sorotan juga soal ini nih, beberapa hari juga langka ya di pasaran karena dampak pembatasan LPG 3 kg ini. Apakah Istana juga ikut memantau nih pasukan stok ya di pasaran?
tentu saja meskipun ini merupakan kebijakan internal dari Kementerian ESDM, sebelumnya disebutkan bahwa Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan ini, tetapi Presiden Prabowo Subianto tentu melihat adanya dampak-dampak besar yang terjadi di masyarakat, mulai itu dari kelangkaan gas LPG dan juga antrean panjang yang terjadi mengingat masyarakat ini harus mengantre begitu untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi. Salah satu kemudian langkah konkret yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto adalah mengambil keputusan untuk kemudian memperbolehkan pengecer kembali berjualan gas LPG subsidi. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa langsung diterapkan begitu saja karena di beberapa daerah mungkin penyaluran gas LPG subsidi ini masih terhambat di pangkalan karena kebijakannya baru saja dikeluarkan hari ini. Tapi yang menjadi catatan juga bahwa pemerintah harus serius untuk mengawasi penyaluran dan juga harga eceran tertinggi dari gas LPG bersubsidi ini. Langkah konkretnya seperti apa? Nanti Kementerian ESDM akan mengeluarkan aturan terkait dengan pengawasan ini, kemudian aplikasi yang diserahkan kepada atau diberikan kepada subpangkalan atau pengecer ini harus digunakan secara efektif untuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG subsidi, sehingga subsidi sebesar 80 triliun lebih untuk gas LPG ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, mengingat juga kebijakan Prabowo Gibran yang populis atau pro rakyat. Audrey. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Istana Jakarta.